Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih dipertemukan di forum KSA ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang memberatkan timbangan kita pada saat hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak-anak beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan masuk ke pertemuan yang ke-6 dari kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Hadis yang gak kalah penting juga dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang kaedah penciptaan manusia dan kaedah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk manusia. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita dan beliau adalah sosok yang jujur dan dapat dipercayai di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bahwasannya sosok Rasulullah adalah sosok yang jujur di dalam menyampaikan wahyu. Sebenarnya hal ini enggak diperlukan karena Allah Subhanahu wa taala sudah merekomendasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud memberikan gelar ini karena yang akan disampaikan adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib, yang gak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kita bahwasannya Rasulullah adalah sosok yang bisa dipercaya. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang mungkin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang masa lampau atau bahkan mungkin yang akan terjadi. Kita enggak nyaksikan perkara-perkara tersebut. Dan sosok sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun itu enggak punya perkara yang gaib. Semuanya mutlak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, beriman dengan perkara yang gaib adalah satu hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Dan perkara yang gaib murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah lah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi sudah banyak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang perkara gaib itu hanyalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu herannya ketika kita menyaksikan ada orang yang datang ke dukun kemudian bertanya tentang perkara-perkara yang gaib. Ada kehilangan nih. Dia datang ke dukun, kira-kira barang yang hilang ini di mana ya Allah? Dia lupa
Dan dia nggak tahu bahwasanya perkara yang gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aja itu nggak punya kekhususan perkara-perkara yang gaib. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya di satu peperangan, itu Aisyah radhiyallahu anha bilang kepada Rasulullah bahwasanya kalungku jatuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cari tuh kalung semalaman suntuk. Besoknya baru ketahuan ketika kafilah mau beranjak dari tempat itu, kalung itu berada di bawah untanya Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat kalau sekiranya Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, pasti nggak akan mungkin semalaman suntuk. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencari kalung tersebut. Dan hadis yang lainnya, cerita yang gak kalah tenar, yang menandakan bahwasannya Rasulullah gak tahu tentang perkara yang gaib, kekalahan beliau pada saat peperangan Uhud. Beliau sempat terluka. Kalau sekiranya beliau tahu perkara yang gaib, bahwasannya pasukan pemanah itu akan turun dari Jabal Rumat, itu pasti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah kabarkan kepada mereka. Tapi Rasulullah nggak tahu tentang perkara yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada dia. Maka dari itu hadirin, satu kaidah penting, kalau sekiranya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manfaatnya kita mendatangi orang-orang sakti, dukun dan yang lainnya, menanyakan tentang perkara-perkara yang gaib. Gimana jodoh saya sih? Gimana rezeki saya sih? Nggak ada manfaatnya hadirin. Yang ada akidah kita rusak. Ini poin yang berkaitan dengan hadis yang ini. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang kaidah penciptaan manusia. Gimana asal muasalnya kita ini selama 40 hari berada pada proses penyatuan dua air laki-laki dan wanita. Kemudian 40 hari yang berikutnya terjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya terjadi segumpal daging. 120 hari kita melalui proses itu. Setelah itu baru kita ditiupkan ruh. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatkan 4 kalimat untuk kita. Hadirin, ketika kita sadar dan yakin bahwasannya kita ini melalui proses-proses yang tadi 40 hari, yang tadinya air, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, ini menunjukkan kepada kita, walaupun kadang kita sudah di atas, untuk apa kita sombong hadirin? Kita ini hanya berasal dari air yang hina. Dan kita akan kembali kepada yang hina juga. Maka dari itu, ketika jabatan kita di atas, kemudian ketika kita kaya dan yang lainnya, nggak ada manfaatnya kita sombong. Kita sadar bahwasannya semua itu milik Allah. Dan kita ini, entah itu yang cantik, entah itu yang tampan, itu asal muasalnya itu dari air yang hina. Nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya kita sombong. Kita menganggap rendah manusia. Enggak hadirin. Walaupun mereka orang-orang miskin, walaupun bahkan mungkin mereka orang-orang yang jelek, ketika kita sadar bahwasannya diri kita pun berasal dari air yang hina, maka hal ini membawa kita untuk selalu tawadhu dan tidak sombong. Kemudian setelah 120 hari itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasannya yang namanya takdir-takdir itu sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi kita sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Itu semuanya sudah dicatat tuh hadirin. Allah Subhanahu wa taala sudah catat amalan-amalan kebaikan kita yang akan kita kerjakan, amalan-amalan kejelekan kita pun sudah Allah Subhanahu wa taala catat dan takdirkan. Rezeki kita pun sudah Allah catat.
Maka jangan khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Enggak ada binatang ini, enggak ada manusia ataupun binatang di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin rezekinya mereka masing-masing. Maka kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha dan untuk berdoa ketika mengais rezeki. Maka dari itu di setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik. Hadirin, semuanya sudah dicatat. Kata Imam Syafi'i, wa rizquka la yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil ana. Kalau seandainya rezeki dan kadar rezeki kita itu sudah sekian, kita capek, kita mencapek-capekkan diri 24 jam kerja, itu nggak akan nambah tuh rezeki kita. Gitu juga santai-santainya kita, nggak akan mengurangi rezekinya kita. Karena rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita pun sudah dicatat. Ajalnya kita pun sudah dicatat kapan kita wafat, dan bahagia serta senangnya kita pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang memiliki masyiah ataupun memiliki kehendak nih hadirin. Mau lakukan amalan ini, lakukan amalan itu, akan tetapi semua kehendak kita berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah catat buat kita rezeki kita, amalan kita, ajalnya kita, bahkan gembira serta bahagianya kita, maka fayambaghi lil muslim, maka seyogyanya bagi seorang muslim untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang hakiki itu setelah kematian, hadirin. Ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, 4 perkara ini sudah dicatatkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya memang hal tersebut terjadi pada kita, maka pasti akan terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang satu orang, yang mana orang tersebut mungkin sudah melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan penduduk surga. Nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali zira', kecuali jarak yang sejengkal ataupun ya pokoknya jarak yang dekat. Akan tetapi ketika takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendahului dia, di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya nih hadirin, ketika ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, kemudian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lain, di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke surga. Bukan berarti ini menunjukkan ketidakadilan Allah, enggak. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Kenapa kok bisa? Bisa jadi orang melakukan amalan-amalan penduduk surga itu yang nampaknya saja, padahal yang batinnya mungkin dia melakukan amalan itu bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya busuk. Atau perkara sarirah, perkara yang gak nampak bagi dia itu begitu banyak dan rusak. Maka dari itu hadirin, gak ada yang bisa menjamin ketika seseorang itu sudah konsisten dia pasti masuk surga, nggak ada yang bisa jamin. Gitu juga ketika orang nakal, di akhir hayatnya dia masih nakal, nggak ada yang bisa jamin. Maka dari itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala berkata, ketika seorang kehidupannya dari awalnya nakal, nggak ada yang bisa tahu apakah ending dia itu senang, ending dia itu bagus, sebagaimana ceritanya para penyihir yang beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Kan mereka tuh memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki awalan yang jelek, tapi mereka beriman di akhir hayat mereka. Kemudian ada juga orang-orang yang permulaannya bagus, tapi endingnya
Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka su'ul khotimah. Bagaimana seseorang yang tumbuh selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waliyadzubillah dia murtad dan dia meninggal dalam keadaan riddah, dalam keadaan murtad. Dan beliau menjelaskan ada juga orang-orang yang awalnya baik, endingnya juga baik. Inilah orang-orang sekaliber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga orang yang awalnya jelek, di endingnya pun dia jelek, sebagaimana Fir'aun, kemudian Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu akhir hayat kita seperti apa itu nggak ada yang bisa memastikan. Maka dari itu yajibu an yakunal insan ala khaufin wa raja. Seyogianya kita ini hidup di antara ketakutan dan pengharapan. Takut karena apa? Karena mungkin kita melakukan amalan kebaikan, tapi boleh jadi di akhir hayat kita itu kita melakukan amalan-amalan yang jelek sehingga Allah mentakdirkan kita dengan wafat dengan keadaan su'ul khatimah. Dan kita pun harus berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan membantu kita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin dan muslimat, hadis yang agung ini mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang tahapan penciptaan manusia dan bagaimana takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita bersantai-santai. Enggak. Kita masih harus berdoa dan kita harus masih berikhtiar. Kalaupun nanti takdir kita jelek menurut pemandangan kita atau penilaian kita, belum tentu hal itu jelek. Mungkin ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik takdir itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.